Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tegar Pangestu dari UPJJ Palembang, NIM 05 19 66 732, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Baiklah, di sini akan saya jelaskan tugas 1, yaitu ada sebuah kecepatan. Ini sudah saya ketik kodenya, kode R-nya, data frame nomor 1 sampai 50, kecepatannya jarak meter, dan soalnya mencari rata-rata. Baiklah, kita ke R Studio. Datanya ini. Kita mencari nilai rata-rata ya. Kita menggunakan rumus ini. Kita masukkan di R Studio. Kita print, CTR, enter. Hasilnya kita mendapatkan 17,5 ya rata-ratanya. B, jarak yang ditempuh. Kita salin aja ini. Min, jarak itu kalau di R namanya min ya. Salah, maksudnya rata-rata, yaitu min kalau di R. Hasilnya 42,28 untuk hasil jarak, rata-rata jarak yang ditempuh. Yang ketiga C, yaitu standar deviasi data jarak yang ditempuh. Kita menggunakan kode ini ya. Nih, kode ini standar deviasi data jarak yang ditempuh. Ini kodenya. Ini hasil kita mau kita print nanti hasilnya. Standar, oke. Jarak ditempuh. Ini jarak ditempuh adalah 24, sekian ya. Nih. Nomor 2, berdasarkan tabel pada nomor 1 digunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. A, scarlet plot, jadi kecepatan dan jarak. B, interpretasi scatter plot yang diperoleh. C, histogram untuk data kecepatan mobil. D, interpretasi histogram yang diperoleh. Yang pertama kita A dulu ya. Interpretasi plot. Nih. Kita bagi dulu daerah. Kita masukkan kodenya. Nih. Scarlet plot dari data kecepatan dan jarak plot. Ini setelah kecepatannya. Nih, kecepatan, gila, jarak.
ini cool, yang ini cool, ini yang cool ya dulu. Untuk penjelasannya ini kecepatan scalar plot versus jarak. Hubungan umum scalar plot menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kecepatan mobil dan jarak ditempuh secara umum. Ketika kecepatan meningkat, jarak yang bisa dicapai juga cenderung meningkat. Dua pola kecenderungan. Sebagian besar titik data terdistribusi dalam rentang kecepatan rendah hingga menengah, 4 hingga 20 km per jam dengan jarak yang bervariasi. Yang ketiga, de outliner. Dapat satu titik yang mencolok kecepatan 140 kg per jam dengan jarak 43 meter. Titik ini merupakan outliner, menunjukkan bahwa nilai ini tidak konsisten dengan data lainnya, mungkin disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau kondisi khusus. 4. Variasi data. Di variasi data ini, variasi dalam data terlihat jelas di mana mobil dengan kecepatan sama dapat menempuh jarak yang berbeda. Kesimpulan, secara keseluruhan starter plot memberikan gambaran tentang beberapa efisien mobil dapat menempuh jarak dalam hubungan dengan kecepatan, namun kehadiran outliner, nih, ini dan variasi menunjukkan bahwa analisis lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan ini secara lebih mendalam. Ya baiklah, kita lanjut. Yang C, histogram untuk data kecepatan mobil. Copy kodenya, tampakin. Nah, kita print hasilnya. Nah, ini histogram kecepatan mobil, histogramnya. Ini kodenya, ini deskripsinya. Ada satu distribusi data, dua bentuk histogram, tiga frekuensi. Ini frekuensi kecepatan, ini outlier dan nilai tinggi. Kesimpulan, histogram memberikan wawasan tentang pola kecepatan kendaraan, menunjukkan bahwa kebanyakan mobil beroperasi pada kecepatan yang lebih rendah. Hal ini dapat bermanfaat untuk analisis lebih lanjut, terutama dalam konteks perencanaan transportasi atau studi efisien bahan bakar. Oke, kita next lagi ke nomor 3. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris. Pertama, kita cari dulu datanya. Ini sudah saya cari, kita masukin aja di sini. Nah, ini data nilai rata-rata matematikanya, ini nilainya. Rata-ratanya ini bahasa Inggris 75, rata-rata bahasa Inggris 70, standarnya 8. Nih, standarnya 8 ya. Kita udah masukin. Kita selanjutnya masukin fungsi. Nih, fungsinya. Fungsi. Sorry. Ini kayaknya salah nih.
Kita hapus ulang dulu ya. Nah, ini datanya nih. Ini fungsi. Sip. Nah, ini fungsi. Tarik lagi. Nah, ini hitung koefisien. Ini rumusnya CP matematika hitung ini standar deviasi matematika rata-rata matematika CP, terus hitung CP standar deviasi bahasa Inggris rata-rata bahasa Inggris. Kita masukin semua itu ya. Nah, ini terus kita mau print nih rumusnya. Tadi kita baru masukkan kode-kodenya, yang ini baru kita print hasilnya. Jadi kita mulai dari data ini ya, data sip. Ini kali 100 ya. Lagi hitung koefisien. Oke. Nah, ini koefisien keragaman untuk ujian matematika. Ini hasilnya. Nih hasilnya nih. 13,3333% ya. Kita lanjut lagi. Sorry nih. Kita copy. Set. Nah, nih koefisien keragaman untuk ujian bahasa Inggris 11,42857% ya. Ini saya ucapkan terima kasih kepada tutor pembimbing Gelisa Urfa. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.